seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say won't hurt you, and you know that it means so much. Halo everyone, kali ini aku mau ke museum, yaitu Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Kota Tua. Ayo ikutin keseruan aku. Oke guys, sekarang aku udah mandi dan siap-siap, tinggal berangkat. Cus! Sekarang aku udah sampai di stasiun Bekasi Timur. Ini aku lagi naik dan nungguin keretanya. Keretanya udah sampai, aku udah di dalam kereta menuju ke stasiun Jakarta Kota. Jadi ini aku udah sampai di stasiun Jakarta Kota guys. Nah ini aku lagi jalan menuju museumnya. Museum Sejarah Jakarta yang juga dikenal sebagai Museum Fathahillah atau Museum Batavia terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta, Indonesia. Bangunan museum ini dibangun pada tahun 1710 sebagai Balai Kota Batavia. Museum ini resmi dibuka pada tahun 1974 dan menampilkan koleksi benda-benda dari periode prasejarah. Pendirian Jayakarta pada tahun 1527 dan periode kolonial Belanda dari abad ke-16 hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bangunan ini diyakini terinspirasi oleh istana dan di Amsterdam. Museum ini memiliki koleksi sekitar 23.500 benda, termasuk benda-benda peninggalan dari perusahaan Hindia Timur Belanda, peta-peta sejarah, lukisan, keramik, perabotan, dan benda-benda arkeologi dari zaman prasejarah, seperti prasasti dan pedang. Selain itu, museum ini juga memiliki koleksi perabotan gaya Betawi dari abad ke-17 hingga ke-19. Sejarah museum ini dimulai pada tahun 1936, ketika Museum Swasta Oud Batavia Museum didirikan. Museum ini kemudian berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama setelah kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1968. Bangunan museum ini sendiri memiliki sejarah yang panjang. Telah digunakan sebagai balai kota, kantor pemerintahan kolonial, dan bahkan sebagai markas militer. Kursi Ceylon. Kursi ini memungkinkan besar dibuat oleh perajin Sinhala di area Blacktown atau Petah, Kolombo menjelang akhir periode VOC di Ceylon, Belanda 1664 sampai 1795. Dibuat dari kayu satinwood Ceylon atau Schlorochlon Swietenia. Kursi ini menampilkan ukiran burung dan desain khas kerajinan tangan Sinhala. Kapal-kapal sering berlayar antara Kolombo dan Batavia, membawa barang-barang dan pejabat VOC. Kursi ini kemungkinan dibawa ke Batavia oleh seorang pejabat tinggi VOC sebelum tahun 1795. Menariknya, sebuah kursi yang identik dengan kursi ini masih ada di gereja Paul Vendal di Kolombo, yang menunjukkan bahwa kursi ini mungkin pernah menjadi bagian dari satu set. Kabinet pesisir. Kabinet yang sangat langka ini terbuat dari kayu cendana merah dan menampilkan ukiran rumit yang menggambarkan prajurit yang membawa tombak, senapan, dan meriam. Kabinet ini kemungkinan besar dipesan oleh seorang pejabat tinggi perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, dan mencerminkan sikap pada masanya ketika ekspansi militer dan kekerasan menjadi bagian penting dari strategi perdagangan VOC. Menarik untuk dicatat bahwa kepala semua figur manusia telah dikikis oleh pemilik sebelumnya di Batavia sebelum kabinet ini menjadi bagian dari koleksi museum. Rumah di tengah lautan.
untuk para perwira berpangkat tertinggi di kapal-kapal perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, dilengkapi dengan furnitur untuk perjalanan jauh antara Batavia dan Belanda yang bisa memakan waktu hingga 1 tahun. Sebuah gambar oleh Jan Brandes pada tahun 1778 menunjukkan interior kabin seorang dokter kapal di atas kapal Stavenice. Kita bisa melihat sebuah meja tulis atau kemungkinan dibuat di Batavia, teko kopi, piring keramik, dan kotak-kotak yang ditandai dengan lambang VOC. Salah satu benda yang menonjol adalah kursi burgomaster berkaki 6. Kursi ini biasanya dilengkapi dengan kaki bergaya cabriolet dan kaki singa. Dikembangkan di Ceylon, Sri Lanka pada akhir abad ke-17 dan menjadi populer di kota-kota perdagangan VOC seperti Batavia. Selanjutnya, lonceng budak. Lonceng ini berasal dari perkebunan Tanjung Barat yang terletak di dekat hulu sungai Ciliwung. Lonceng seperti ini digunakan untuk mengatur aktivitas sehari-hari para budak, baik pria, wanita, dan anak-anak yang bekerja di perkebunan yang seringkali terdiri dari lebih dari 100 orang. Lonceng ini dibuat oleh misal Burgerhuis pada tahun 1639, seorang pembuat lonceng utama di pengecoran Middelburg di Zeeland, Belanda. Lonceng ini kemungkinan dibawa ke Batavia oleh seorang pejabat VOC yang kaya. Lonceng budak ini dikumpulkan oleh Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia pada tahun 1933 melalui intervensi sejarawan Van de Waal. Van de Waal mendokumentasikan banyak perkebunan di sekitar Batavia untuk bukunya yang berjudul Indische Landbouwingen en hun Geschiedenis, diterbitkan pada tahun 1931. Lanjut, ada kursi goyang. Kursi goyang ini merupakan bagian dari satu set yang terdiri dari 4 kursi. Dirancang untuk digunakan di beranda rumah kolonial. Beranda seringkali menjadi bagian paling sejuk dari rumah. Adalah tempat di mana penduduk kaya Batavia menjamu tamu dalam suasana semi publik, biasanya menghadap ke jalan. Kursi serupa muncul dalam sebuah gambar karya Jan Brandes yang menggambarkannya verandanya di Batavia pada tahun 1784. Dalam sketsa tersebut, putra Brandes yang bernama Jan sedang bermain dengan budak perempuan bernama Birja. Pengalaman menarik yang bisa didapatkan saat berkunjung ke Museum Fataliha menurut saya adalah belajar tentang sejarah Jakarta, menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, dan berbelanja oleh-oleh yang ada di toko souvenir. Mengunjungi museum sejarah ini memiliki banyak manfaat, yaitu menambah wawasan, melestarikan budaya, dan menjadi sumber inspirasi supaya lebih mengenal sejarah-sejarah yang ada di Jakarta. Segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Bye bye.